Waraha adalah awatara atau penjelmaan ketiga dari Dewa Wisnu yang berwujud babi hutan. Awatara ini muncul pada masa Satya Yuga. Waraha Awatara dilukiskan sebagai babi hutan yang membawa planet bumi dengan kedua taringnya dan meletakkannya di atas hidung di depan mata. Kadangkala dilukiskan sebagai manusia berkepala babi hutan dengan dua taring menyangga bola dunia, bertangan empat, masing-masing membawa cakra, trompet dari kulit kerang, teratai, dan gada. Kisah mengenai Waraha Awatara selengkapnya terdapat di dalam kitab Waraha Purana. Menurut mitologi, pada zaman Satya Yuga ada seorang raksasa bernama Hiranyaksa, adik raksasa Hiranyakasipu. Keduanya merupakan kaum Detea atau raksasa. Hiranyaksa hendak menenggelamkan Pertiwi atau planet bumi ke dalam lautan kosmik, suatu tempat antah berantah di ruang angkasa. Melihat dunia akan mengalami kiamat, Dewa Wisnu menjelma menjadi babi hutan yang memiliki dua taring panjang mencuat dengan tujuan menopang bumi yang dijatuhkan oleh Hiranyaksa. Usaha penyelamatan yang dilakukan Waraha tidak berlangsung lancar karena dihadang oleh Hiranyaksa. Maka terjadilah pertempuran sengit antara raksasa Hiranyaksa melawan Dewa Wisnu yang berwujud Waraha. Konon pertarungan ini terjadi ribuan tahun yang lalu dan memakan waktu ribuan tahun pula. Pada akhirnya Dewa Wisnu berwujud Waraha yang menang. Setelah dia memenangkan pertarungan, dia mengangkat bumi yang bulat seperti bola dengan dua taringnya yang panjang mencuat dari lautan kosmik dan meletakkan kembali bumi pada orbitnya. Kurma Awatara adalah penjelmaan kedua Dewa Wisnu yang berwujud kura-kura raksasa. Kura-kura tersebut bernama Akupa. Dewa Wisnu mengambil wujud seekor kura-kura dan mengapung di lautan susu. Di dasar laut tersebut konon terdapat harta karun dan tirta amerta yang dapat membuat peminumnya hidup abadi. Para dewa dan asura berlomba-lomba mendapatkannya untuk mengaduk laut tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya? Jadi, dikisahkan pada zaman Satya Yuga, para dewa dan asura bersidang di puncak gunung Mahameru untuk mencari cara mendapatkan tirta amerta, yaitu air suci yang dapat membuat hidup menjadi abadi. Setelah mendengar perintah Dewa Narayana untuk melakukan pengadukan samudra, berangkatlah para dewa dan asura pergi ke laut Ksera. Terdapat sebuah gunung bernama Gunung Mandara di Sangkadwipa. Gunung tersebut dicabut oleh Sang Anantaboga beserta segala isinya. Setelah mendapatkan izin dari Dewa Samudra, Gunung Mandara dijatuhkan di Laut Ksira sebagai tongkat pengaduk lautan tersebut. Seekor kura-kura raksasa bernama Akupa yang konon katanya sebagai penjelmaan Dewa Wisnu menjadi dasar pangkal gunung tersebut. Ia disuruh menahan Gunung Mandara supaya tidak tenggelam. Naga Basuki dipergunakan sebagai tali membelit lereng gunung tersebut. Setelah siap, para dewa, raksasa dan asura mulai memutar Gunung Mandara dengan menggunakan naga Basuki sebagai tali. Para dewa memegang ekornya
sedangkan para asura dan raksasa memegang kepalanya. Mereka berjuang dengan hebatnya demi mendapatkan tirta amerta sehingga laut bergemuruh. Saat lautan diaduk, racun mematikan yang disebut hala-hala menyebar. Racun tersebut dapat membunuh segala makhluk hidup. Mahadewa kemudian meminum racun tersebut, maka lehernya menjadi biru dan disebut Nilakanta. Setelah itu, berbagai dewa-dewi, binatang dan harta karun muncul. Akhirnya keluarlah Danwantari membawa kendi berisi tirta amerta. Karena para dewa sudah banyak mendapatkan bagian, sementara para asura dan raksasa tidak mendapatkan bagian sedikit pun, maka para asura dan raksasa ingin agar tirta amerta menjadi milik mereka. Akhirnya tirta amerta berada di pihak para asura. Melihat tirta amerta berada di tangan para asura dan raksasa, Dewa Wisnu memikirkan siasat bagaimana merebutnya kembali. Akhirnya Dewa Wisnu mengubah wujudnya menjadi seorang wanita yang sangat cantik bernama Mohini. Wanita cantik tersebut menghampiri para asura dan raksasa. Mereka sangat senang dan terpikat dengan kecantikan wanita jelmaan Wisnu. Karena tidak sadar terhadap tipu daya, mereka menyerahkan tirta amerta kepada Mohini. Setelah mendapatkan tirta, wanita tersebut lari dan mengubah wujudnya kembali menjadi Dewa Wisnu. Para dewa kemudian terbang ke Wisnu Loka, kediaman Dewa Wisnu, dan di sana mereka meminum tirta amerta sehingga hidup abadi. Seorang raksasa yang merupakan anak sang Wipraciti mengetahui hal itu. Kemudian ia mengubah wujudnya menjadi dewa dan turut serta meminum tirta amerta. Hal tersebut diketahui oleh Dewa Aditya dan Chandra, yang kemudian melaporkannya kepada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu kemudian mengeluarkan senjata cakranya dan memenggal leher sang raksasa, tepat ketika tirta amerta sudah mencapai tenggorokannya. Badan sang raksasa mati, namun kepalanya masih hidup karena tirta amerta sudah menyentuh tenggorokannya. Sang raksasa marah kepada Dewa Aditya dan Chandra dan bersumpah akan memakan mereka pada pertengahan bulan.